Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Doa pembuka. Kami puji Engkau ya Allah kami atas anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntunlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, Senin, 16 Februari 2026 tertulis dalam Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada syair lagu rohani yang mengatakan, lagu ini menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan rasa khawatir dan rasa takut. Tak henti-henti berbagai tantangan menerpa hidup kita. Tantangan hari ini berbeda dengan tantangan hari esok, beda pula di masa depan. Demikian kenyataan jalan hidup yang kita lalui, tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup orang percaya, itulah janji Tuhan. Apakah kita percaya akan janji Tuhan? Apakah kita selalu menantikan kasih Tuhan? Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Hal inilah yang diingatkan firman Tuhan ini. Menjalani hidup tanpa Tuhan ibarat mendaki jalan terjal tanpa alat bantu, yang akhirnya akan jatuh. Tak seorang pun manusia mampu menjalani hidupnya dengan mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Manusia membutuhkan petunjuk, pengertian dan pertolongan. Bagi orang percaya, Tuhan adalah satu-satunya penolong hidupnya. Dia memberi petunjuk yang mengarahkan jalan hidup kita, dan memberi kekuatan yang memampukan kita menapaki jalan hidup. Walau terkadang kita harus melewati jalan berliku-liku, licin dan terjal, namun Tuhan selalu siap menolong kita, sebab Dia berjalan bersama kita. Apakah kita percaya akan pertolongan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita? Penulis Amsal menegaskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya, rasa percaya kita kepada Tuhan utuh secara batiniah dan lahiriah, segenap jiwa dan segenap hati, tidak ada keraguan sedikit pun. Bila kita percaya sepenuh hati, maka itu artinya melampaui segala akal kita, maka jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita mempercayakan keselamatan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan mengakui Tuhan dalam segala tindakan, perilaku dan perbuatan kita. Bila demikian, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita menuju keselamatan abadi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Walau jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Percayalah,
Tuhan akan menolong kita. Selamat menapaki hidup bersama Tuhan. Amin. Doa penutup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini untuk selalu percaya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Dan kami yakin bersama Tuhan segala rencana hidup kami berjalan dengan baik dan kami dimampukan untuk menghadapi hal apapun yang kami lalui dalam perjalanan hidup di dunia ini. Bapa di surga, sepanjang hari ini, dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini dan selamanya. Amin. Di sebuah lereng gunung, ada seekor elang yang lahir dan besar di dalam sebuah kandang besar milik seorang bangsawan. Kandang itu sangat luas, penuh dengan dahan pohon buatan, dan makanan lezat selalu diantarkan tepat waktu. Si elang tidak perlu berburu, ia hanya perlu mengepakkan sayap sesekali untuk menghibur tuannya. Setiap hari, elang itu melihat kawanannya terbang tinggi di atas awan, menembus badai, dan menukik tajam mengejar mangsa. Ia merasa iba melihat mereka. Lihatlah mereka, pikirnya sambil mengunyah daging segar yang sudah dipotong-potong. Mereka harus bertarung dengan angin kencang hanya untuk makan. Mereka basah kuyup saat hujan. Aku di sini aman, kering, dan selalu kenyang. Suatu hari, pintu kandang itu tidak sengaja terbuka akibat engsel yang rusak. Elang itu berdiri di ambang pintu. Di depannya membentang langit biru yang tak terbatas dan tebing-tebing curam yang menantang. Ia bisa pergi sekarang juga. Ia mencoba mengepakkan sayapnya. Namun, ia merasa sayapnya terasa sangat berat. Lemak di tubuhnya membuatnya sulit untuk sekadar melompat ke dahan yang lebih tinggi di luar kandang. Angin pegunungan yang dingin menerpa wajahnya, dan ia gemetar. Ia takut akan rasa lapar yang mungkin datang jika ia gagal berburu. Ia takut akan kedinginan yang tidak pernah ia rasakan di dalam kandang. Elang itu melihat ke belakang, ke arah nampan makanannya yang baru saja diisi. Lalu ia melihat ke langit. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia masih memiliki bentuk seekor elang, tetapi ia telah kehilangan jiwa elangnya. Ia memilih untuk berjalan kembali ke dalam kandang dan mendorong pintu itu hingga tertutup. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam iman, bukan sekadar dalam kenyamanan. Seringkali, kita merasa, berkat Tuhan adalah ketika hidup kita tanpa masalah, tanpa tantangan, dan semua kebutuhan tercukupi secara otomatis. Kita menetap di kandang nyaman, kita dan kehilangan keberanian untuk melangkah melakukan misi yang Tuhan berikan karena takut akan risiko. Namun, iman sejati tidak tumbuh di dalam kandang kenyamanan. Ia tumbuh saat kita berani mengepakkan sayap di tengah badai ketaatan. Banyak orang Kristen yang kehilangan kemampuan terbangnya karena terlalu lama memanjakan diri dengan kemapanan duniawi dan takut menderita demi kebenaran.
Tuhan menciptakan kita untuk terbang tinggi bersamanya, menembus batasan-batasan mustahil, bukan untuk menjadi tawanan dari rasa aman yang semu. Jangan biarkan kenyamanan membunuh panggilan besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31